Halo Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Mari belajar bersama tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ayah Bunda, berbicara tentang komplikasi, di sepanjang kehamilan, persalinan, dan masa nifas, setiap wanita memiliki risiko terjadi komplikasi, bahkan ancaman nyawa bagi ibu maupun bayi. Komplikasi ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Sehingga, ayah bunda perlu merencanakan persalinan yang aman dan meningkatkan kesiapsiagaan ya. Nah, ayah bunda, apakah tahu gambar ini? Ini merupakan stiker P4K yang merupakan singkatan dari Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. P4K merupakan program pemerintah yang dilakukan oleh bidan bekerja sama dengan kader kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi komplikasi dan tanda bahaya. Nah, agar ibu selamat dan bayi lahir sehat, apa saja sih yang perlu disiapkan oleh ayah bunda? Hal yang paling utama, ayah bunda harus mengetahui kapan perkiraan persalinan bunda ya. Lalu, tentukan penolong persalinan dan tempat persalinannya. Persalinan yang aman dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil, terlatih, dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu, ayah bunda jangan ketinggalan untuk menyiapkan tabungan dan jaminan kesehatan ya. Tabungan dapat berupa uang atau barang yang disimpan secara bertahap sesuai kemampuan ayah bunda. Tabungan ini bisa digunakan untuk pembiayaan saat hamil, bersalin, masa nifas, bahkan kebutuhan si kecil ya. Sedangkan jaminan kesehatan dapat berupa BPJS, KIS, atau asuransi kesehatan lainnya. Untuk menyambut si kecil, ayah bunda juga perlu menyiapkan kebutuhan minimal saat persalinan nanti ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, kebutuhan itu dikemas dalam satu tas dan letakkan di tempat yang terjangkau ya, agar jika sewaktu-waktu berada dalam kondisi darurat, bisa langsung dibawa. Lalu, proses persalinan adalah pengalaman yang paling berharga di sepanjang hidup seorang wanita. Sedangkan pendamping persalinan adalah orang yang dipilih sesuai dengan keinginan ibu yang disepakati bersama dengan suami dan keluarga untuk memberikan dukungan spiritual, dukungan fisik, dan dukungan psikologis saat proses persalinan. Jadi, tentukan pendamping persalinanmu ya bun, agar bunda dapat menjalani proses persalinan yang nyaman dan bahagia. Pada masa kehamilan, ayah bunda perlu diskusi dan menyepakati terkait alat kontrasepsi yang akan digunakan setelah melahirkan untuk menjarangkan kehamilan dan mencegah komplikasi. Ada beberapa metode KB pasca persalinan ya. Konsultasikan pilihan ayah bunda ke tenaga kesehatan agar dilakukan pemeriksaan dan konseling. Ingat ya ayah bunda, KB persalinan adalah komitmen bersama. Kondisi kegawat daruratan dapat terjadi kapan saja, yang terkadang membuat panik dan bingung mengambil keputusan. Pengambil keputusan harus ditentukan sejak awal kehamilan. Siapa pengambil keputusan utama dan siapa pengambil keputusan kedua. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mengambil keputusan dan kondisi kegawat daruratan dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Apa itu IMD? Inisiasi menyusu dini. Merupakan periode di mana ibu dan bayi diberikan kesempatan untuk mulai menyusu segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit ke kulit minimal selama 1 jam atau lebih atau sampai menyusu pertama selesai. Perlu diketahui ayah bunda
bahwa IMD dapat dilakukan jika kondisi ibu dan bayi dalam kondisi yang sehat, sehingga ibu dan bayi perlu dilakukan pemeriksaan dahulu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan golongan darah dan resus. Ayah bunda, keluarga, dan masyarakat wajib mengetahui golongan darah dan resusnya ya. Akan lebih optimal jika calon pendonor darah sudah terdata dan bersedia secara sukarela, sehingga ayah bunda bisa menentukan calon pendonor darahnya ya. Nah, jarak menuju fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri bagi ayah bunda, apalagi jika terjadi kegawat daruratan. Siapkan alat transportasi yang siap sedia digunakan kapanpun, termasuk pengemudinya sejak awal kehamilan. Jangan sampai terlambat mendapat pertolongan kesehatan akibat ketidaksiapan alat transportasi. Nah, sebagai upaya pencegahan komplikasi, ayah bunda harus rutin memeriksakan kondisi kesehatan bunda dan si kecil ya. Pada masa kehamilan, bunda dianjurkan melakukan pemeriksaan kehamilan minimal sebanyak 6 kali. 2 kali harus bertemu dengan dokter, yaitu sebelum usia kehamilan 3 bulan dan setelah usia kehamilan 7 bulan. Setelah melahirkan, bunda dan si kecil juga tetap harus dipantau kesehatannya. Lakukan pemeriksaan minimal 3 kali. Selain itu, ayah dan bunda juga harus memperhatikan beberapa hal berikut ya. Apakah bunda sudah mendapat buku KIA seperti ini? Ayah bunda juga harus memperkaya pengetahuan ya, seputar kehamilan, persalinan, masa nifas, dan kesehatan anak. Luangkan waktu untuk membaca buku ini ya. Nah, setelah mempelajari buku KIA, ayah bunda harus mampu mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya ya. Bagaimana ayah bunda? Sudah siapkah untuk merencanakan persalinan dan mencegah komplikasi? Mari rencanakan sekarang juga. Anak selamat, ayah bunda bahagia.